Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang soleh dan salehah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat terus untuk belajarnya. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di pelajaran tematik EPS subtema 2. Sebelumnya, kalian sudah belajar letak kondisi Indonesia. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi letak kondisi Indonesia? Benar sekali, letak kondisi Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomis. Pada hari ini, kita akan belajar materi tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta, serta kenampakan alam, keragaman flora dan fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi potensi alam melalui peta, serta menjelaskan kenampakan alam, keragaman flora dan fauna. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Di akhir pembelajaran nanti akan ada penilaian. Jadi, simak dengan baik-baik pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran EPS kita tentang materi karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Anak-anak sekalian, sudah pernah kan melihat peta? Apa sih yang dimaksud dengan peta itu? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Gambaran permukaan bumi tersebut meliputi wilayah yang sempit atau wilayah yang luas. Ada terdapat dua macam peta. Yang pertama, peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Dalam peta umum, hal yang biasa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus disebut juga peta tematik. Peta khusus lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu, misalnya peta kependudukan di Indonesia. Peta kependudukan di Indonesia menjelaskan berbagai informasi mengenai kependudukan, antara lain jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia tersebar di berbagai pulau. Setiap pulau tersebut memiliki kenampakan alam serta flora dan fauna yang khas. Perhatikan contoh berikut ini. Kenampakan alam di Pulau Sumatera. Misalnya seperti Sumatera juga memiliki sungai, misalnya Sungai Musi, Asahan, Batanghari, dan Indragiri. Pulau Sumatera memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut yang tersebar di berbagai wilayah. Flora yang tumbuh di Sumatera, misalnya kenanga, bungung jumpa, sirih. Fauna yang terdapat di Sumatera, misalnya harimau Sumatera, orangutan, dan gajah Sumatera. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Pulau Jawa, misalnya Gunung Semeru, Bromo, Kelot, Gunung Parangangu, Gunung Salak, Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung
Gunung Lawu, Gunung Sumbing, Pegunungan Kapur Selatan. Di Pulau Jawa juga memiliki sungai, misalnya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Citarum. Banyak hutan di Jawa dengan curah hujan yang cukup tinggi. Di Jawa juga terdapat padang rumput kering yang terdapat di wilayah Situbondo dan Jawa Timur. Di Jawa misalnya Salau Condet, buah kepel, cempaka putih, gandaria, dan bunga sedap malam. Sedangkan fauna yang hidup di Jawa misalnya banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Di Pulau Kalimantan memiliki banyak sungai, misalnya Sungai Kapuas, Kahayan, dan Barito. Sebagian besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan. Flora yang tumbuh di Kalimantan, misalnya anggrek hitam, sedangkan fauna yang hidup di Kalimantan, misalnya orangutan, pesut, uwa, dan bekantan. Di Sulawesi, gunung dan pegunungan yang terdapat di Sulawesi, misalnya Gunung Lompo Bekang, Malino, dan Lakon. Sungai yang terdapat di Sulawesi, misalnya Sungai Cenrana, Malili, dan Poso. Pulau Sulawesi memiliki berbagai macam jenis tumbuhan, antara lain tumbuhan hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Flora yang ada di Sulawesi misalnya kayu eboni dan kayu damar. Fauna yang hidup di Sulawesi misalnya malio, koskos, dan anua. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Gunung yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali antara lain Gunung Tambor A di NTB, Gunung Kelimutu dan Gunung Mulo di NTT, Gunung Batur dan Gunung Agung di Bali. Selat yang terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali antara lain Selat Alas, Sumba, Mumbai, dan Bali. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput yang kering. Flora yang tumbuh di Kepulauan Nusa Tenggara misalnya ajang kelicung dan cendana. Fauna yang hidup di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali misalnya komodo dan jalak Bali. Kepulauan Maluku dan Papua. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua antara lain Gunung Gamkonora, Ibu, Puncak Jaya, dan Pegunungan Jayawijaya. Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua juga ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau, tapi memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Flora yang tumbuh di Kepulauan Maluku dan Papua, misalnya anggrek larat dan buah merah. Fauna yang hidup di Kepulauan Maluku dan Papua, misalnya burung cendrawasih dan nuri Raja Ambon. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.